Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang Allah berkahi, terutama adik-adik kelas 12 SMA dan siapa saja yang sedang mempelajari fisika, semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang lanjutan materi kita sebelumnya, yaitu listrik statis tentang gaya kolom. Nah, kali ini kita akan bahas soal-soalnya, karena sebelumnya kita sudah bahas materinya. Yang belum tonton, segera tonton di pertemuan listrik statis 1 sampai dengan 3. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk notifikasi yang kalian aktifkan ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal gaya kolom 3 muatan segaris. Yang dikatakan segaris berarti seperti ini. Misalnya ya, nih ada si A, ada si B, ada si C. Berarti mereka berada dalam satu garis. Bisa dalam garis X, bisa dalam garis Y, seperti itu. Nah, kasusnya seperti apa, Kak? Kasusnya di sini ya. Kakak bacakan. 3 muatan A, B, dan C. A-nya 4 mikrokolom, B-nya 10 mikrokolom, dan C-nya 4 mikrokolom. Perhatikan, ada yang positif, ada yang negatif. Lalu, terletak dalam satu garis. Garisnya garis lurus. A dan B terpisah pada jarak 7 cm. A dan B terpisah pada jarak 7 cm. Ibaratkan ya, ini adalah si A, kemudian ini adalah si B. Nah, ini si A, ini si B. Terpisah pada jarak 7 cm, dia bilang. Ini dia, berarti R-nya ya. R dari siapa ke siapa? R dari A ke B. Itu adalah 7 cm. Seperti itu di soal. Lanjut. Muatan C terletak di antara A dan B. Wow, menjadi orang ketiga ya. Menjadi orang ketiga. Tapi tidak tepat di tengah-tengah. Yang penting dia berada di A, antara A dengan B. Lalu, tentukan resultan gaya yang dialami oleh muatan C jika C ini berada 3 cm dari muatan A. Clue yang pertama, dia bilang si C ini berada di antara A dan B. Berarti di dalam dong. Di dalam dong ya. Kemudian, kata dia, si C ini 3 cm dari muatan A. Berarti lebih dekat dari muatan A. Oke, berarti kira-kira kalau di tengah-tengah 3,5 lah ini kan 7. Berarti dia di sini dia. Ini. Inilah dia letak dari si muatan C. Letak dari muatan C. Nah, inilah gambaran soalnya, Dek. Lalu perhatikan ada tanda positif dan negatif. Positif dan negatif itu hanya menentukan nilai arahnya. Karena gaya itu adalah besaran vektor. Tetapi di perhitungan kita tidak pakai positif dan negatifnya. Kenapa? Karena sudah ditentukan untuk menentukan arah. Nah, seperti itu. Jadi, di sini adalah minus 4 mikrokolom. Yang B-nya berapa? B-nya 10 ya. Ini 10 mikrokolom. Berarti di sini negatif, yang ini positif. Seperti itu. Udah? Kemudian lagi, si C ini berada di antara A dan B. C-nya positif atau negatif? Positif ya. Berarti C-nya ini adalah positif. Gitu. Oke. Yang ditanya berapa resultan di titik C? Oke. Kalau yang ditanya di titik C, berarti fokus kita di sini. Nah, ini. Fokus kita ada berada di sini. Fokus kita di sini berarti yang ditanya itu adalah F resultan di titik C. F resultan di titik C. Perhatikan untuk menentukan arahnya. Perhatikan ya. C terhadap B. C dengan B berarti ada nanti gaya FCB. Tapi kan C-nya positif, B-nya juga positif. Berarti reaksi si C terhadap si B itu mendekat atau menjauh? Menjauh karena mereka saling sejenis. Berarti saling tolak menolak. Berarti menjauh Kak, ke arah kiri ya Kak? Betul Dek. Inilah gaya yang terjadi antara FC terhadap B. Nah, FCB. Harus pintar di sini konsepnya. Lalu bagaimana lagi? C-nya terhadap A. Waduh, C terhadap A ya Kak? Iya betul. C terhadap A. Nah, dia positif. Si A-nya negatif. Kira-kira reaksi si C terhadap si A itu mendekat atau menjauh?
Iya mendekat, pasti didekatinya. Beda nih dari aku nih, gitu ya kan? Didekati. Berarti kalau didekati kemarilah dia. Sab. Nah, ini apa? F, C terhadap A. Nah, berarti CB dengan CA arahnya kemana? Sama-sama ke kiri. Sama-sama ke kiri. Baik. Jadi perhitungannya bagaimana ini Kak? Perhitungannya sigma F. Ya, resultan di titik R, F resultan di titik C adalah berarti F antara si C dengan si B. Ya kan, kalau ini misalkan kita buat ke kiri nggak apa-apa. Ada tanda negatif itu menunjukkan arah ke kiri. Tapi jangan dibuat perhitungan negatif ini ya. Nah, kemudian di sini negatif juga arahnya. Arah kemana? Arah ke kiri. Berarti di sini kakak bikin FC dengan si A, FCA. Jadi konsepnya itu kalau dia sejenis ya udah dijumlahkan aja sebenarnya. Tapi kan kita mau tentukan arahnya. Kalau negatif itu pasti dia ke kiri. Gitu nantinya kan? Baik. Lanjut, berarti FCB dengan FCA. Oke, berarti Kak masing-masing dicari. Betul sekali. Jadi kalau kita cari masing-masing, F dari C ke B dulu ya. Berarti CB. Berarti apa rumusnya? K C kali dengan B per R dari C ke B kuadrat. Nah, kayak gitu. Ya kan? Oke, sekarang. Tadi kata kuncinya seperti apa? Antara A dengan B itu sejauh 7. Antara A dengan C itu sejauh 3. Berarti kalau di sini 3 cm. Dari mana ini Kak 3 cm? Dari soal tadi ya. Ini dia. Berada 3 cm. Dari siapa? Dari muatan A. Berarti sisanya berapa lagi? Sisanya ada 4. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, seperti itu. Tinggal dimasukkan aja ya. Berarti masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali C. C ini dia 4. C-nya berapa tadi? C-nya itu 4 mikrokolom. Nah, ini 4 mikrokolom. Ingat, mikrokolom itu 10 pangkat minus 6. Jadi kakak bikin di sini 4 dikali 10 pangkat minus 6 kali QB. QB-nya 10. 10 kali 10 minus 6. Dibagi dengan R-nya berapa? R-nya itu adalah 4. Berarti kakak bikin di sini 4 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Kak, kenapa minus 2? Karena dia dalam satuan sentimeter. Good job. Ya, lanjut ya. Ini kita jabarkan aja ya, Dek. Ini kan sebenarnya adalah 4 kali 4 gitu ya. Berarti 4 kuadrat itu adalah 16 gitu ya, Dek. 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi kuadratkan langsung, Dek. Nah, berarti 16 ya. Kali 10 pangkat minus 4. Bisa ya sejauh ini? Oke, tinggal dimatikan saja. 16 dengan 4. Bisa? Bisa. Berapa itu? 4. Good job. Lanjut di sini apa lagi? Ini 10 pangkat minus 4. Di sini 10 pangkat minus 6. Berarti di sini 10 pangkat minus 2. Baik. Di sini ada 10 pangkat 2. Di sini ada 10 pangkat minus 6. Berarti minus 8. Ya. Minus 8 ini kakak matikan lagi nih. Ini mati. Diambil 8 di sini. Berarti sisanya 10. Sap. Ini ada 10 lagi? Ada. Berarti 9 kali 10 kali dengan 10 dibagi dengan 4. Bisa? Jadi kakak bikin 9. 4-nya kan sudah tewas nih. Ini 10-nya tinggal 1. Ini 10-nya tinggal 1. Kenapa bisa 1, Kak? Di sini ada 9. Di sini ada tadi minus 8. Berarti kan utangnya 8, uangnya 9. Sisa 1 lagi tuh. 10 pangkat 1 itu artinya adalah 10. Jadi ini 10, ini juga 10. Jadi kakak bikin sendiri 10 kuadrat dibagi dengan 4. 9 per 4. Berapa 9 per 4? 2,25. Ya, sepertinya 2,25. Jadi kakak bikin di sini 2,25 kali 10 pangkat 2. Ini kan 2 di belakang koma, Dek. Ini ada pangkat 2 yang positif. Bisa tewas ya. Selamat ini. Oke, berarti 225 Newton. Untuk apa ini? Untuk FCB masih. Ya. Lanjut ke FC terhadap A. Rumusnya sama, hanya mengganti komponen A. Berarti 4 dengan 4. Lihat ya.
Berarti Ki C kali dengan Ki A dibagi dengan R C A kuadrat. Kayak gitu. Bisa ya? Berarti karena ini tadi udah kakak jabarkan, sekarang kita bikin yang cepat aja ya dek. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali Ki C-nya 4 kali 10 pangkat minus 6, Ki A-nya 4 kali 10 pangkat minus 6. Kak, kenapa nggak dimasukkan negatifnya? Ingat, tanda negatif tidak kita masukkan karena itu hanya menunjukkan arah. Dan di sini sudah kakak bikin negatifnya. Nah, ya. Baik, lalu gimana? Dibagi dengan RCA kuadrat. C ke A itu 3 cm. Berarti kan dia itu nanti 3 kali, gini ya. Ini ya. 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Oke, kita ganti ya, percis kayak gini ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 4 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi, kuadratkan ya dek. 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan, oke. Tewas kan? Ya. 9 tewas, 9 tewas. 10 minus 4 tewas. 10 minus 6 tewas. Sisa di atas berapa? 10 minus 2. Cocok. Di sini ada 6, di sini ada 2, berarti minus 8. Kalau dia sudah minus 8, berarti 9 kita ambil. Untuk menyelamatkannya, berarti kasihkan 8, biar habis utangnya. Sap, tinggal di sini 10 pangkat 1, kan gitu. Oke, berarti di sini tinggal apa? Bawah udah tewas semua Kak Ulfa. Yang di atas Kak Ulfa yang tewas, yang tidak tewas siapa? 4 kali 10, 4 kali 4, 16 kali 10, 160 Newton. Nah, seperti itu. Tinggal masuk Pak Eko. Ya, masukkan ya. Berarti minus berapa? 225 minus 160. Nah, itu. Ingat, minus di sini bukan berarti nilainya itu negatif, tidak, tapi dia menunjukkan arah. Baik. Berarti 5 tambah 0 ini 5, terus 2 dengan 6 itu 8. Cocoknya itu? Cocok. 3 dengan 1 itu ada 3 dengan 1. 2 dengan 1 itu adalah 3. 385 Newton. Negatif berarti menunjukkan arah ke kiri. Nah, seperti itu. Kenapa tidak bisa jumlah Kak? Itu negatif 225, negatif 160. Utang 225, utang lagi 160. Jadi utangnya 385. Ada negatifnya sebenarnya. Tapi negatif itu menunjukkan arah ke kiri. Nah, seperti itu. Banyak-banyak berlatih ya, Dek. Dan nanti ikuti terus video kakak. Kita akan bahas tuntas satu bab listrik statis untuk buku Martin Kanginan. Jadi untuk itu ajak teman-teman supaya belajar bersama kakak di sini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.